Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, salam sayang untuk teman-teman semua. Salam sayang Yeay. juga Bu Yayu. Terima Semangat. kasih. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah asesmen perkembangan anak usia dini. Materinya adalah tindak lanjut dan intervensi hasil asesmen. Nah, setelah kita melakukan asesmen itu dari presentasi-presentasi yang lalu itu sudah jelas banget apa-apa saja asesmen ya. Nah, untuk saat ini kita setelah guru melakukan asesmen, maka guru akan membuat suatu rencana lagi nih, namanya rencana tindak lanjut atau dikenal oleh teman-teman pendidik itu sebagai RTL. Apa aja sih RTL itu? Yuk kita lihat. Rencana tindak lanjut. Apa sih kegunaan rencana tindak lanjut itu? Seperti teman-teman ketahui, rencana tindak lanjut ini sangat penting banget untuk kita melakukan step berikutnya. Kegunaannya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembelajaran yang sudah kita lakukan di sekolah terhadap perkembangan anak didik kita. Lalu juga sebagai bahan bagi guru untuk menyusun laporan kepada orang tua tentang perkembangan anaknya. Dan yang lebih penting lagi yaitu menyempurnakan perencanaan program pembelajaran yang sudah kita buat. Nah, itu sangat penting untuk kita lakukan sebagai pendidik ya, sehingga apa asesmen yang kita lakukan itu tetap continue sampai akhir. Lalu apalagi sih pengaruh tindak lanjut asesmen bagi guru besar sekali pengaruhnya, yaitu untuk meningkatkan kompetensi guru dan untuk mendiskusikan dengan orang tua bagaimana meningkatkan perkembangan anak. Jadi kita tetap ada two-way communication kepada orang tua. Apalagi yaitu untuk merencanakan program pelayanan baru atau memodifikasi yang sudah ada guna menyempurnakan program pembelajaran yang ada. Jadi kita perlu berkomunikasi kepada orang tua untuk hal-hal baru, ide-ide baru sehingga tindak lanjut itu berhasil. Ya. Selanjutnya, bentuk tindak lanjut dan refleksi ini akan kita dengar dari Bu Yayu. Silakan Bu Yayu. Iya, baik, terima kasih Bu Leli. Tindak lanjut ya, RTL tadi yang sudah disampaikan, ini bentuknya salah satunya adalah refleksi. Nah, apa itu refleksi? Refleksi itu kalau istilah dari kita gitu ya, itu untuk mengetahui ya cara kita berintrospeksi diri. Nah, ini di dalam bentuk tindak lanjut ini saya contohkan refleksi yang ada di lembaga kami di TK Islam Terpadu Nurusunah ketika kami mengadakan PMO di kegiatan sekolah penggerak, nah kami senantiasa melakukan refleksi ya di satuan pendidikan. Ini salah satu contohnya. Nah, yang pertama ya ada item di sini tentang materi refleksi, bagaimana tentang pengembangan KOSP-nya, bagaimana penggunaan ajarnya, kemudian bagaimana pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik, bagaimana penerapan pelaksanaan kurikulum merdekanya, terus bagaimana respon murid ketika menerapkan hal tersebut, bagaimana juga respon orang tua. Nah, ini kesemua refleksi ini disesuaikan dengan kondisi nyata atau real yang terjadi di lembaga kami. Nah, setelah refleksi ini ada beberapa poin tadi ya, itu semuanya saling berhubungan, semuanya saling bekerja sama, saling berkolaborasi ya. Apa yang menjadi kekurangan kelebihan itu memang semuanya kita tuangkan di sini ya. Ini butuh sekali kerjasama dengan sesama guru ya, sesama guru tentunya. Nah, kemudian rencana setelah refleksi tadi yang kita buat ya,
Di situ memang berdasarkan dengan kenyataan. Nah, setelah itu kita langsung menuju ke rencana tindak lanjutnya. Ke RTL-nya apa sih setelah ada refleksi gitu ya. Oh iya, kekurangannya ada di poin ini, ada poin ini nih. Mana yang harus kita perbaiki? Nah, itu kita tuangkan ke dalam rencana tindak lanjut ya, biasanya berupa aksi nyata gitu ya. Aksi nyata nanti apa saja yang akan kita perbaiki ya, tindak lanjut apa yang akan kita perbaiki nanti di berikutnya. Nah, ini salah satu contohnya rencana tindak lanjut yang ada di lembaga kami di TKIT Nursuna. Nah, ini bentuk aktivitasnya ini P5 gitu kan. Kemudian apa tujuannya? Apa yang menjadi indikator keberhasilannya? Penanggung jawabnya kemudian siapa? Terus kapan waktunya? Ya, kemudian siapa saja ini ya yang akan bertanggung jawab di sini, yang akan berkegiatan di sini. Ini salah satu contohnya. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa dimodifikasi ya, karena ini memang tidak baku ya untuk tabelnya ini saya bikin supaya lebih memudahkan aja ya. Nah, itu salah satu rencana tindak lanjut ya. Ini apa namanya yang sudah kami laksanakan sehingga nanti dengan adanya tindak lanjut, nah kami bisa berupaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di lembaga kami. Nah, seperti itu Bu Leli. Nah, kemudian selanjutnya silakan Bu Erlina. Ya, terima kasih. Nah, intervensi adalah hambatan yang mungkin dialami peserta didik dalam proses pembelajaran. Tujuan meningkatkan dan mengoptimalkan perkembangan anak yang mengalami hambatan, memberikan dukungan dan bantuan kepada orang tua dan keluarga, memaksimalkan peran keluarga dan atau orang tua dalam melayani dan menangani anaknya yang mengalami hambatan dalam perkembangan. Iya. Intervensi dilakukan setelah asesmen dilakukan. Harapannya setelah mengetahui adanya intervensi atau hambatan, tenaga pendidik bisa mencari dan menerapkan solusi terbaik untuk meminimalisasikan hambatan yang dialami peserta didik. Baik, salah satu contoh intervensi ini, contohnya seperti ini ya. Intervensi itu adalah hambatan. Nah, intervensi itu bentuk hambatan yang mungkin dialami oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, ini tadi salah satu contohnya. Nah, banyak murid yang memiliki nilai di bawah rata-rata. Nah, setelah dicari tahu, ternyata intervensi atau hambatan yang dialami oleh mereka berupa kesulitan pemahaman materi sekolah. Nah, untuk mengatasinya, guru mencari dan menerapkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Misalnya, dengan mengubah metode pembelajaran agar lebih mudah dipahami. Adapun untuk contoh dalam lingkup perkembangan usia dini ya, contoh anak TK ya itu salah satunya hambatan berupa anak yang sering tantrum, ya kan Bu Leli? Nah, anak yang sering tantrum itu merupakan hambatan ya. Ketika anak itu tantrum, bagaimana guru bisa mencarikan solusi atau mungkin bisa mengurangi tantrum anak tersebut ya, sehingga jadi pembelajaran itu nanti bisa terlaksana dengan baik. Karena kalau anak tantrum dalam satu kelas itu kan nanti biasanya akan mengganggu yang lain ya kan. Menular. Kadang tantrumnya itu anak-anak kan dia ada yang kalau yang dia udah sampai levelnya udah tinggi gitu ya, itu biasanya udah sampai dia ngamuk-ngamuk di kelas. Menyakiti diri. Kadang sampai menyakiti diri, ngamuk di kelas, menghancurkan apa yang ada di dekatnya. Itu bisa diatasi ya, hambatan itu termasuk hambatan atau intervensi yang nantinya bisa diatasi nih dengan apa ya, salah satu solusinya ya dengan apa, kerjasama dari guru dan beberapa trik-trik yang dilaksanakan oleh guru sehingga intervensi atau hambatan ini bisa diatasi. Kan pada intinya intervensi itu nantinya apa namanya
sudah tidak ada lagi, intinya seperti itu ya. Tadi dikatakan berhasil ya Bu ya, ketika intervensi ini dengan layanan intervensi dari guru, ya kan, guru apa namanya, apa ya Bu Leli namanya dia, guru itu membuat layanan intervensi supaya hambatan belajar dan hambatan perkembangannya itu dia bisa dikurangi atau minimal itu sudah bisa terpangkas gitu ya, sehingga Ya, perkembangan anak-anak itu dapat berkembang secara optimal seperti itu. optimal. Ya, terus lanjut Bu Leli. Ya, jadi teman-teman, kesimpulan kita dari intervensi ini adalah bahwa kita pendidik tidak sebatas melakukan asesmen baik itu yang sudah kita lakukan sebelumnya, lalu tidak sebatas kita melaporkan perkembangan anak pada orang tua, lalu ada kendala, ya Bu, anak Ibu ternyata ada kendala, tapi tanpa ada tadi tindak lanjut ataupun intervensi. Jadi bukan seperti itu. Jadi asesmen itu dikatakan berhasil ketika ada tindak lanjutnya, ada penanggulangannya ya dari pihak sekolah, guru sendiri sebagai pendidik, dan orang tua di rumah. Jadi seperti itu. Jadi apabila kita melakukan tadi menurut teman-teman sebelumnya ya mindset kita, oh sudah assessment berarti udah selesai. No, itu belum ya. Sampai kita melakukan tindak lanjut lalu melihat hambatan-hambatan dan mencari solusinya bersama pihak sekolah, guru, dan orang tua. Itu Iya. teman-teman, Bu Yayu dan Bu Elina. Ada yang mau Iya, ditambahkan? baik. Iya, sepertinya sudah cukup ya, karena Iya, berbagai ini ya referensi yang sudah kita dapat memang tindak lanjut, intervensi ini memang apa namanya agak-agak tapi ketika kita laksanakan, insya Allah tidak ini ya, tidak sulit. Nah, ketika kita mencari tidak. Apalagi referensi, tadi Bu Yayu sudah memberikan contoh ya, yang sangat jelas sekali ya, ya, bagaimana kita melakukan rencana tindak lanjut yang banyak sekali pendidik yang tidak melakukan tersebut. Ketika mereka sudah mereport kepada orang tua dengan seperti akhir Desember yang kemarin ya, kita lakukan laporan lalu selesai sampai di situ saja ya. Jadi kalau bisa mulai start sekarang kita sudah mengetahui bagaimana cara tindak lanjut dan intervensi untuk hambatan-hambatan yang ada, kita boleh melakukan hal-hal seperti ini karena kita sudah tahu bagaimana manfaatnya, lalu bagaimana juga kegunaannya, baik itu untuk siswa dan untuk guru itu sendiri. iya, baik. Tak terasa sudah selesai pembahasan kita ya tentang tindak lanjut dan Iya, intervensi hasil asesmen. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil manfaatnya, kan? amin, insya Dan terima Allah. kasih untuk Pak dosen yang ganteng kita ya, Pak Chandra ya, atas kesempatan yang diberikan. Saya tutup dengan pantun penutup ya. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Ya, Masya baik. Allah, Bu Ya, Yayu terima keren deh. kasih untuk Terima teman-teman kita atas kasih. atensinya. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.